Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang istilah-istilah yang sering dipakai di dunia freediving yang saya rangkum menjadi kamus for freediving. Istilah-istilah apa saja yang akan saya bahas di video kali ini? Simak terus video ini sampai habis. Jadi kata yang pertama adalah apnea. Apnea itu apa? Kalau teman-teman sering mendengar istilah apnea ini, apnea itu, apnea. Jadi kata apnea adalah menahan nafas. Secara medik, apnea itu adalah bernafas atau jalan nafas. Jadi teman-teman harus tahu apa arti dari apnea. Oke. Kata yang kedua adalah airways. Kata yang paling sering digunakan pada saat kita di dunia kompetisi. Airways. Apakah itu airways? Di dunia freediving, airways itu adalah jalan nafas kita atau yang biasa kita istilahkan adalah kayak hidung atau mulut. Kalau misalnya di dunia kompetisi ada istilahnya disqualified airways. Diskualifikasi karena bermasalah di airways atau jalan nafasnya dia. Misalnya dia sudah naik di permukaan terus tiba-tiba masuk lagi ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau pada saat kita sedang merescue seseorang, begitu dia sampai ke permukaan, kita harus menjaga airways-nya supaya tetap ada di permukaan air. Jadi yang dimaksud dengan airways di sini adalah bagian muka ini atau jalur pernafasannya kita. Kata yang ketiga di sini adalah blackout atau kita singkat dengan BO, blackout, blacking out. Oke, apa sih artinya itu? Blackout itu adalah pingsan atau sistem pengamanan dari tubuh kita sendiri ketika kondisi badan kita atau kondisi tubuh kita dalam posisi kekurangan oksigen. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kata yang ketiga adalah body. Apakah itu body? Kalian sering mendengar never freedive alone. Freedive lah dengan body yang qualified atau jangan pernah freediving sendirian. Selalu ditemani dengan body atau minimal ada body yang temani. Apa sih artinya body? Body itu adalah teman kita yang tahu tentang rescue prosedur, tahu tentang bagaimana caranya melakukan freediving yang baik. Jadi ketika ada apa-apa, si badinya itu yang akan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah buoyancy. Apa sih itu buoyancy? Teman-teman sering mendengar itu di keseharian teman-teman di dunia freediving. Buoyancy, apa sih itu buoyancy? Buoyancy itu adalah daya apung. Jadi kalau misalnya orang menyelam, biasanya kita bilang, buoyancy-mu jelek, buoyancy-mu belum bagus, buoyancy-mu udah bagus. Oke, jadi buoyancy itu adalah daya apung di bawah laut. Belly breathing atau pernapasan perut. Biasanya kita dengar pada saat kita melakukan proses stretching, pemanasan, teknik pernapasan dan lain-lain, biasa kita dengar istilah belly breathing. Yang berikut adalah BTT atau BTT, kepanjangan dari blow, tap, talk. Istilah ini sering terdengar di rescue prosedur di mana dia masuk di bagian tahap selanjutnya ketika kita membawa korban sampai di permukaan, kemudian kita masuk ke blow, tap, talk. Kita singkat dengan BTT, BTT. B blow, T tap, T yang kedua adalah talk. Jadi BTT. Yang selanjutnya ada B-fins. B-fins itu adalah fins yang normal yang biasa kita pakai, yang dua. B-fins. Kalau yang satu mono-fins. Oke, jadi kalau kalian dengar istilah B-fins, jadi kalian sudah tahu B-fins itu adalah fins yang normal biasa kita pakai kiri dan kanan. B berarti ada dua. Yang berikut ada bottom plate. Bottom plate ini adalah pemberat kita di ujung. Jadi ada buoy, ada line, paling bawah itu ada pemberat, biasa kita bilangnya bottom plate. Oke, jadi pemberat, bottom plate, pemberat. Oke, jangan salah sebut. Oke, saya sering dengar istilah-istilah mereka mau bilang bottom plate tapi pengucapannya salah, artinya juga salah. Oke. Yang berikut ada divecom. Oke, divecom apa?
dive computer, oke, singkatan dari dive computer. Salah satu alat di dunia freediving yang bisa kita pakai untuk mengukur kedalaman, mengukur suhu, mengukur dive time atau lama durasi kita menyelam dan lain-lain. Banyak merek, ada Suunto, ada Garmin, Mares, dan lain-lain. Divecom sama dengan dive computer atau alat ukur kedalaman yang biasa kita pakai. Yang berikut ada constant weight atau kita singkatnya dengan CWT, kepanjangan dari constant weight. Salah satu istilah di dunia freediving masuk bagian dari disiplin freediving yang sering kita pakai di laut, di mana kita jadi seorang freediver diharuskan untuk turun menggunakan fins sampai di bawah dan naik ke permukaan juga dengan menggunakan fins. Yang berikut ada kontraksi, contraction. Kontraksi itu apa? Kontraksi itu adalah kondisi di mana level dari karbon dioksidanya kita sudah lebih banyak ketimbang oksigen di dalam darah, sehingga akan memicu kita untuk bernafas. Itu secara otomatis terjadi. Yang berikut ada CO2 table. Apa sih CO2 table itu? Mungkin teman-teman di sana juga sudah tahu, teman-teman di luar sana juga sudah sering mendengar CO2 table, tapi mungkin ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Jadi CO2 table itu adalah istilah yang sering dipakai pada saat kita latihan. Salah satu metode atau salah satu menu latihan yang paling sering, paling familiar di dunia freediving, khususnya buat teman-teman beginner. CO2 table ini dimaksudkan untuk melatih badannya kita dengan kondisi level CO2 yang tinggi di dalam badan kita. Manfaatnya sangat bagus, manfaatnya sangat banyak sekali buat teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu sebelum latihan CO2 table, teman-teman harus tahu dulu definisi dari CO2 table itu apa. Oke. Yang berikut ada dive time. Dive time itu apa? Dive time itu adalah durasi atau lama waktu yang kita butuhkan pada saat kita menyelam. Menyelam turun ke bawah dan naik kembali ke permukaan, atau biasa juga kita pakai dengan istilah lama menahan nafas. Entah itu waktu kalian statik atau entah itu pada saat kalian bergerak. Yang berikut ada equalization atau ekualisasi. Apa sih itu ekualisasi? Jadi ekualisasi itu adalah teknik di mana kalian harus menetralkan tekanan yang ada di dalam rongga tubuh manusia supaya bisa sama. Rongga-rongga apa saja yang harus kita netralkan? Ada 3 rongga yang harus dinetralkan: rongga sinus, rongga kuping, dan rongga masker. Yang berikut ada Eustachian tube, atau ada satu saluran di sini yang menghubungkan antara rongga sinus dan rongga kuping. Disitulah biasanya permasalahan ekualisasi terjadi, di mana dia lengket atau udara tidak berhasil tersalurkan dari rongga sinus ke rongga kuping. Kita biasa singkatnya dengan ETAP. Kalau kalian biasa dengar istilah Eustachian tube, ETAP itu sama saja. Jadi ada satu organ tubuh manusia yang menghubungkan antara rongga sinus dan rongga kuping. Kurang lebih seperti itu. Yang berikut ada Frenzel. Frenzel ini adalah teknik ekualisasi, di mana kita tidak lagi mendorong udara dari dalam perut naik ke rongga-rongga yang akan kita stabilkan tekanannya, tapi kita hanya mengandalkan beberapa teknik di bagian mulut untuk mendorong udara masuk sampai ke rongga sinus dan rongga kuping. Jadi sekali lagi saya bilang Frenzel. Yang berikut ada free immersion. Free immersion ini adalah salah satu disiplin di dunia freediving khusus untuk di laut, di mana kita sebagai seorang freediver menarik tali turun ke bawah, dan begitu pun waktu kita naik ke permukaan. Jadi tali menjadi alat bantu pada saat kita menyelam. Yang berikut ada fins. Fins ini adalah alat atau perlengkapan di freediving, di mana kita menggunakannya dia untuk menyelam ke bawah. Begitupun pada saat kita pada saat kita naik ke permukaan. Fins ini terbagi menjadi 2, ada yang monofin dan ada yang bifins. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu episode pertama dari Kamus Freediving. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya membahas tentang istilah-istilah yang ada di dunia freediving. Saya batasi 20 istilah per video. Kalaupun ada istilah-istilah yang menurut kalian harus ditambahkan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel Melanesia Freedive, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.